Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di sini kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Apakah teman-teman sudah tahu tentang sistem informasi akuntansi? Mari kita simak video berikut ini ya. Kelompok kami yang beranggotakan Mardiah, kemudian Leni Anggun Nurhayati, selanjutnya Wahyu Andika Putra. Video pembelajaran yang kami bahas dalam video ini tentang model e-business. Pembahasannya yaitu 1. Pengertian e-business, yang kedua model e-business, yang ketiga pengaruh e-business atas proses bisnis, yang keempat faktor keberhasilan e-business, yang terakhir yaitu infrastruktur e-business. Pengertian e-business. E-business atau electronic business merupakan suatu aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang dan jasa dengan memanfaatkan internet sebagai media komunikasi dan transaksi yang meliputi dunia bisnis internal, lingkup sistem, pendidikan pelanggan, pengembangan produk, dan pengembangan usaha. Yang selanjutnya yaitu model e-business. Yang pertama yaitu B2C atau business to consumers. Business to consumer menggambarkan kegiatan bisnis melayani konsumen dengan produk atau jasa. Karakteristik B2C yaitu yang pertama antara organisasi dengan perorangan, yang kedua nilai uang yang dilibatkan lebih kecil, yang ketiga relatif sederhana. Yang kedua yaitu B2B atau business to business, komunikasi antar pelaku bisnis secara elektronik antar perusahaan yang dilakukan secara rutin, serta kapasitas produk yang cukup besar. Karakteristik B2B antara lain 1. Antar organisasi, 2. Nilai uang yang dilibatkan lebih besar, yang ketiga hubungan kuat dan berkelanjutan, yang terakhir yaitu lebih kompleks. Model e-business yang selanjutnya adalah B2G atau Business to Government. Interaksi suatu bisnis yang terjadi antara organisasi dengan pemerintah. Karakteristik B2G yang pertama adalah antara organisasi dengan pemerintah, nilai uang yang dilibatkan jauh lebih besar, dan hubungan yang kuat dan berkelanjutan. Pengaruh e-business atas proses bisnis. Yang pertama adalah pembelian dan input logistik. Internet dapat meningkatkan aktivitas pembeli dengan cara mengidentifikasi calon pemasok dan membandingkan harga, sehingga dapat menunjang pembelian yang lebih efektif. Yang kedua adalah operasi internal sumber daya manusia dan infrastruktur. Teknologi berbasis internet dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional internal. Peningkatan akses ke informasi juga dapat secara signifikan meningkatkan perencanaan, sedangkan pada sumber daya manusia, aktivitas ini mendukung untuk efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga yaitu outbound logistik. Akses yang tepat dan akurat atas informasi rinci tentang pengiriman memungkinkan penjual mengurangi biaya transportasi melalui cara pengiriman gabungan ke para pelanggan yang alokasinya dekat satu dengan yang lainnya. Yang keempat yaitu ada penjualan dan pemasaran. Perusahaan dapat menciptakan katalog elektronik website untuk mengotomatiskan input pesanan penjualan, sehingga para pelanggan dapat menyampaikan pesanan secara langsung, tidak perlu lewat staf, dan hal ini dinilai lebih efisien. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai faktor keberhasilan e-business.
Beberapa cara dapat meningkatkan efisien dan efektivitas proses suatu organisasi. Terdapat dua faktor penting dalam menjalankan e-bisnis. Pertama yaitu tingkat kesesuaian dukungan aktivitas e-bisnis atas strategi keseluruhan perusahaan. Yang kedua yaitu kemampuan untuk menjamin bahwa proses e-bisnis memenuhi 3 kriteria yang dibutuhkan, yaitu validitas, integritas, dan juga privasi. Selanjutnya yaitu infrastruktur untuk e-bisnis. Kemajuan teknologi komunikasi dan jaringan, terutama internet, yang menjadikan infrastruktur yang dibutuhkan untuk e-bisnis yaitu berupa jaringan. Jenis-jenis jaringan yang pertama ada jaringan LAN, jaringan WAN, dan juga jaringan WAN. Yang selanjutnya adalah keuntungan elektronik bisnis. Jadi keuntungan elektronik bisnis yang pertama adalah efisiensi. Sebuah riset memperlihatkan bahwa kurang lebih 40% dari total biaya operasional perusahaan diperuntukkan bagi aktivitas penyebaran informasi ke divisi-divisi terkait. Dengan dimanfaatkannya teknologi informasi, maka terlihat bagaimana perusahaan dapat mengurangi total biaya operasional. Keuntungan dari elektronik bisnis yang kedua adalah reach. Perusahaan mampu memperluas jangkauan dan ruang gerak perusahaan tanpa memerlukan biaya yang relatif mahal. Yang ketiga adalah struktur. Konsep brick and mortar menjelma menjadi click and mortar, sehingga merubah perilaku perusahaan dalam pendekatan bisnis. Yang keempat adalah opportunity, yaitu terbukanya peluang yang lebar bagi pelaku bisnis untuk menciptakan produk-produk atau jasa yang baru. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan implementasi e-bisnis. Pertama yaitu customer expectation. Yang diharapkan konsumen pada saat ini tidak cukup dipuaskan dengan baiknya kualitas sebuah produk, tetapi pelanggan juga mengharapkan pelayanan pra dan pasca jual yang baik. Spektrum pelayanan yang dimaksud antara lain, pertama, pemesan dapat dilaksanakan anytime, anywhere. Kemudian yang kedua, pembayaran pembelian produk dengan metode yang beragam, misalnya dengan kartu kredit, kartu debit, maupun transfer. Yang ketiga yaitu adanya fasilitas asuransi produk. Yang keempat, pengiriman produk yang cepat dan harga yang kompetitif. Yang kedua yaitu competitive imperatives. Globalisasi telah membentuk sebuah arena persaingan dunia yang sangat ketat. Pelanggan akan dengan mudah membandingkan kualitas produk dan pelayanan antar perusahaan. Hal ini memaksa perusahaan mengembangkan strategi bisnis yang tepat. Kemudian yang ketiga yaitu deregulation. Secara makro, deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun negara ataupun lembaga seperti WTO, APEC, AFTA, dan yang lainnya turut mewarnai bentuk usaha di masa mendatang. Yang terakhir yaitu teknologi. E-bisnis adalah kemampuan teknologi informasi yang didominasi oleh percepatan teknologi komputer dan telekomunikasi. Fungsi dari teknologi informasi tidak hanya kritikal bagi perkembangan e-bisnis, tetapi justru menjadi penggerak dari kemungkinannya model-model bisnis baru. Selanjutnya yaitu aplikasi e-bisnis dibagi menjadi 3. Yang pertama, internal business system dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama CRM, kedua ERP, yang ketiga DMS. Yang kedua yaitu Enterprise Communication and Collaboration dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama VoIP,
yang kedua CMS, yang ketiga email, yang keempat voicemail. Yang terakhir yaitu electronic commerce dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu internet shop, yang kedua yaitu online marketing.